Kebodohan itu bukan sekedar lawan dari kecerdasan, tapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sebuah kekuatan yang bisa mengubah orang-orang cerdas menjadi alat perusak. Bayangkan, ancaman terbesar bagi peradaban kita bukanlah orang jahat yang berbuat jahat, tapi orang biasa yang berhenti berpikir. Coba bayangkan ini, seorang ilmuwan terkenal dengan gelar bertumpuk, tiba-tiba mulai menyebarkan informasi yang menyesatkan dan berbahaya. Seorang guru yang penuh kasih mulai mendukung ideologi yang merusak. Orang tua yang tulus menyayangi anaknya mulai membuat keputusan yang justru membahayakan keluarganya sendiri. Mereka bukan orang jahat. Mereka orang cerdas, baik, tapi telah menjadi korban dari apa yang disebut Dietrich Bonhoeffer sebagai kekuatan kebodohan. Dan hal paling menakutkan dari semuanya, ini bukan cuma terjadi pada orang lain. Ini bisa terjadi pada siapa saja. Pada kamu, pada aku, pada kita semua. Pada tahun 1961, Stanley Milgram melakukan eksperimen terkenal di Universitas Yale yang membuktikan bahwa bahkan orang biasa pun bisa melakukan hal-hal mengerikan hanya karena mereka menurut perintah dan berhenti berpikir. Dalam sebuah eksperimen terkenal, sekelompok orang biasa diminta oleh seseorang yang terlihat meyakinkan untuk memberikan kejutan listrik kepada orang lain. Mereka mengira kejutan itu sungguhan, padahal sebenarnya tidak. Meskipun mereka mendengar jeritan kesakitan dari korban, sebanyak 65% dari mereka tetap menekan tombol, hingga ke tingkat kejut yang mereka pikir bisa mematikan. Mereka bukan orang jahat, bukan juga orang dengan gangguan mental. Mereka hanyalah orang-orang biasa, yang untuk sesaat melepaskan kemampuan mereka untuk menilai secara moral, secara mandiri. Inilah yang Dietrich Bonhoeffer saksikan sendiri di Jerman saat rezim Nazi berkuasa. Dan dari pengalamannya itu, ia menyusun salah satu teori paling mengganggu tentang sifat manusia. Sebuah pandangan yang mungkin lebih relevan sekarang dibandingkan masa lalu. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, coba tanyakan ini pada diri sendiri. Pernahkah kamu percaya pada sesuatu hanya karena semua orang di sekitarmu juga percaya hal yang sama? Pertanyaan ini penting, karena kita sedang menyelami salah satu wawasan psikologis paling penting di zaman modern. Dietrich Bonhoeffer bukanlah seorang filsuf yang duduk diam dan memikirkan teori-teori abstrak. Ia adalah seorang pendeta Lutheran asal Jerman yang menyaksikan langsung bagaimana masyarakatnya berubah di depan matanya sendiri. Lahir pada tahun 1906 di keluarga intelektual, ayahnya adalah seorang psikiater dan ahli saraf ternama. Bonhoeffer tumbuh dengan keyakinan bahwa pendidikan dan rasionalitas bisa membuat dunia jadi lebih baik. Tapi semua keyakinannya itu mulai runtuh ketika Nazi mulai naik ke tampuk kekuasaan. Ia menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang Jerman yang terpelajar, berbudaya, dan religius mulai mendukung kebijakan dan pemimpin yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini mereka pegang, dan yang membuatnya begitu terpukul. Mereka bukan orang bodoh. Mereka adalah orang-orang cerdas yang tahu lebih baik, tapi memilih diam. Yang terlibat dalam penyerahan akal sehat ini bukan orang-orang sembarangan. Mereka adalah profesor, dokter, tokoh agama, dan para intelektual. Orang-orang yang seharusnya berpikir kritis, tapi justru ikut menyerah pada arus. Dari balik sel penjara tahun 1943, sambil menunggu eksekusi karena keterlibatannya dalam rencana pembunuhan Hitler, Dietrich Bonhoeffer menulis salah satu pengamatan paling menghantui dalam hidupnya. Terhadap kebodohan, kita tidak berdaya. Protes, logika, bahkan kekerasan sekalipun, tak ada yang berhasil. Argumen rasional hanya masuk ke telinga kiri dan keluar dari telinga kanan. Dan yang membuat pernyataan ini begitu menakutkan, bukan hanya karena konteks sejarahnya, tapi karena ketepatannya. Bonhoeffer menulis bahwa kejahatan biasanya membawa benih kehancurannya sendiri. Ia menimbulkan keresahan, perlawanan, dan pada akhirnya bisa runtuh. Tapi kebodohan justru lebih berbahaya, karena orang bodoh merasa sedang melakukan hal yang benar. Dan karena itulah,
mereka sulit disadarkan atau dikoreksi. Inilah mungkin pandangan Bonhoeffer yang paling tajam. Kebodohan bisa menjadi alat kekuasaan. Orang jahat biasanya sadar bahwa mereka berbuat salah, dan itu bisa menimbulkan rasa bersalah di dalam diri mereka. Tapi orang yang terjebak dalam kebodohan fungsional justru yakin bahwa mereka sedang membela kebenaran. Dan karena merasa benar, mereka jadi kebal terhadap fakta dan logika. Yang lebih menyeramkan, ini bukan terjadi begitu saja. Di zaman sekarang, para pemilik kekuasaan tak perlu repot-repot menyensor informasi. Mereka hanya perlu menciptakan keadaan di mana berpikir jujur terasa sulit dan melelahkan. Waktu Bonhoeffer menggunakan kata kebodohan, dia tidak sedang bicara soal IQ rendah atau kurangnya pendidikan. Yang ia maksud jauh lebih dalam. Kebodohan yang disengaja. Sebuah kondisi di mana seseorang menolak untuk berpikir, meskipun ia mampu. Dalam salah satu suratnya dari penjara, ia menulis, fakta bahwa orang bodoh sering kali keras kepala, jangan sampai membuat kita lupa bahwa mereka bukanlah orang yang merdeka secara berpikir. Mereka keras kepala, iya, tapi kebanyakan dari mereka hanya ikut arus. Saat berbicara dengan orang seperti ini, Bonhoeffer menulis, kita seolah tidak sedang berhadapan dengan manusia sebagai pribadi, tapi dengan slogan-slogan, istilah klise, dan kata-kata kosong yang sudah mengambil alih dirinya. Dan disinilah letak kekuatan revolusioner dari teori Bonhoeffer. Ia mengatakan bahwa kebodohan seringkali bukan karena seseorang malas berpikir, tapi karena sistem di sekitarnya membuat berpikir jernih jadi sulit dan bahkan berisiko. Faktanya, sistem ekonomi kita justru mendorong orang untuk memilih jalan pintas secara intelektual. Platform media sosial menghasilkan miliaran dari emosi pengguna, bukan dari pemikiran kritis. Media berita lebih banyak diklik saat memancing kemarahan, bukan saat memberi penjelasan yang dalam. Politisi pun lebih sering menang bukan karena gagasan yang matang, tapi karena slogan yang terdengar simpel dan meyakinkan. Dan ketika orang-orang harus bekerja 2-3 pekerjaan, terlilit utang, dan setiap hari dibanjiri informasi, menyerah secara intelektual jadi cara bertahan hidup yang masuk akal. Dalam dunia ekonomi, ini disebut rational ignorance, ketidaktahuan yang wajar. Karena memahami isu-isu besar secara mendalam butuh waktu, energi, dan konsentrasi. Dan buat banyak orang, itu semua terasa terlalu mahal. Tapi keputusan rasional dari individu-individu ini justru melahirkan irasionalitas dalam skala besar. Inilah yang dilihat Bonhoeffer saat Nazi berkuasa di Jerman, bukan sekedar pilihan pribadi yang salah, tapi tekanan sistemik yang membuat orang berhenti berpikir. Dan yang paling ironis, otak manusia memang cenderung patuh dalam situasi seperti itu. Saat sistem mendorong kita untuk memilih jalan pintas berpikir, otak kita, yang sudah stres dan kelelahan, akan dengan mudah menurut. Penelitian revolusioner Leon Festinger di tahun 1950-an tentang cognitive dissonance, atau ketegangan batin saat seseorang dihadapkan pada informasi yang bertentangan dengan keyakinannya, menunjukkan dengan jelas bagaimana hal ini bekerja di dalam pikiran manusia. Saat seseorang mendengar sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ia percayai, otaknya akan langsung berusaha menolaknya. Tapi yang dipahami Bonhoeffer dan kini dikonfirmasi oleh psikologi modern adalah bahwa proses ini semakin kuat terjadi ketika seseorang sedang stres, kewalahan, atau secara ekonomi tidak aman. Dan sayangnya, itulah kondisi yang justru diciptakan oleh sistem kita saat ini. Bonhoeffer juga menyadari bahwa kebodohan sering kali muncul di dalam kelompok. Ia menulis, kebodohan bukanlah masalah psikologis, tapi sosiologis. Artinya, kebodohan bukan cuma masalah kemampuan individu, tapi muncul dari dinamika sosial di sekitar kita. Ia melihat bahwa orang-orang yang sebenarnya rasional dan cerdas bisa tiba-tiba kehilangan kemampuan berpikir kritis, begitu mereka menjadi bagian dari kelompok tertentu. Pemahaman ini jauh lebih maju dari zamannya.
Eksperimen conformity oleh Solomon Asch di tahun 1950-an membuktikan hal yang sama. Ketika seseorang dikelilingi oleh kelompok yang dengan yakin memberikan jawaban yang salah, sebanyak 75% orang akan ikut-ikutan. Setidaknya sekali. Padahal mereka tahu jawabannya salah. Sekarang bayangkan, bagaimana hal ini terjadi di era digital saat ini. Algoritma media sosial menciptakan gelembung informasi yang membuat proses ikut-ikutan jadi jauh lebih mudah. Sebuah studi tahun 2018 oleh peneliti MIT menemukan bahwa informasi palsu menyebar 6 kali lebih cepat dibandingkan kebenaran di platform digital. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena informasi palsu seringkali lebih memuaskan secara emosional dibandingkan kebenaran yang kompleks. Ketika seseorang menyebarkan informasi menyesatkan yang sesuai dengan sudut pandangnya, ia sebenarnya sedang terlibat dalam sistem yang menghadiahi jalan pintas intelektual ketimbang analisis yang hati-hati. Lalu algoritma akan terus memberi mereka konten serupa, menciptakan lingkaran yang menutup diri terhadap pemikiran lain, seperti pasir hisap intelektual. Pernah nggak kamu merasa isi media sosialmu selalu menampilkan hal-hal yang kamu setujui? Seolah-olah dunia sepakat denganmu? Itu bukan kebetulan. Itu memang dirancang seperti itu. Inilah arsitektur dari kebodohan yang dipilih secara sadar, sedang bekerja di depan mata kita, dan pola ini sebenarnya bukan hal baru. Sepanjang sejarah, kita bisa melihatnya berulang kali. Misalnya, saat kerusuhan Mei 1998, banyak toko dan rumah milik etnis Tionghoa menjadi sasaran penjarahan dan kekerasan massal yang melakukan bukan penjahat terorganisir, tapi sebagian besar orang biasa yang terbakar emosi di tengah krisis ekonomi dan tekanan sosial. Mereka merasa sedang melawan ketidakadilan, padahal yang terjadi justru tragedi kemanusiaan. Yang lebih rumit lagi, ada indikasi keterlibatan unsur elit politik dan militer yang memanfaatkan kekacauan ini untuk kepentingan tertentu. Mengalihkan kemarahan rakyat dari pusat kekuasaan kepada kelompok yang lebih lemah. Di tengah suasana kacau, banyak orang kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih. Yang tersisa hanyalah kemarahan, rasa takut dan dorongan untuk ikut arus. Dan seperti yang ditulis Bonhoeffer, disitulah kebodohan fungsional bekerja, bukan karena niat jahat, tapi karena sistem membuat berpikir jadi terasa berbahaya. Contoh lain adalah penyebaran hoaks jelang pemilu. Banyak orang, termasuk yang berpendidikan tinggi, ikut menyebarkan informasi palsu hanya karena cocok dengan keyakinan politiknya. Mereka merasa sedang berjuang demi kebenaran, padahal tanpa sadar ikut memperkuat polarisasi dan kebencian. Dalam semua kasus ini, orang-orang cerdas dan terdidik bisa saja ikut melepaskan kemampuan berpikir kritis mereka. Semua demi kenyamanan emosional dan rasa aman karena ikut mayoritas. Lalu kalau memang sistem dan otak kita sudah dirancang untuk menjebak kita, gimana cara kita melawan? Bonhoeffer percaya, lepas dari kebodohan butuh sesuatu yang ia sebut costly grace, yaitu keberanian untuk berpikir secara mandiri, meski itu menyakitkan, tidak populer, atau bahkan berbahaya. Tapi sekarang kita tahu, yang kita lawan bukan cuma tekanan dari sekitar, tapi juga jutaan tahun evolusi dan algoritma bernilai miliaran dolar yang sengaja dirancang untuk memanfaatkan kelemahan otak manusia. Secara pribadi, kita bisa mulai dari hal kecil, dengan menumbuhkan sesuatu yang disebut psikolog sebagai intellectual humility, yaitu kesadaran bahwa pengetahuan kita tidak pernah lengkap dan bisa saja salah. Ini artinya, kita aktif mencari informasi yang berlawanan dengan keyakinan kita. Bukan buat menyiksa diri, tapi buat menguji. Apakah keyakinan itu benar-benar layak dipertahankan? Ada beberapa latihan sederhana yang bisa jadi perlawanan pribadi kita sehari-hari. 1. Latih otakmu untuk terbiasa berbeda pendapat. Luangkan waktu seminggu sekali buat baca pendapat orang yang kamu nggak setuju. Bukan untuk langsung berubah pikiran, tapi untuk ngetes, apakah keyakinanku masih masuk akal kalau diuji dari sisi lain? 2. Jangan merasa terlalu yakin tanpa bukti. Kalau kamu 100% yakin soal sesuatu, coba tanya ke diri sendiri.
Apa bukti yang bisa membuatku berubah pikiran? Kalau kamu tidak bisa jawab hati-hati, itu tanda kamu mungkin percaya tanpa mikir. 3. Tahan jempolmu sebelum nge-share. Sebelum bagikan info apapun di media sosial, ambil waktu 60 detik buat cek kebenarannya dari sumber lain. Jeda kecil ini bisa bantu kita keluar dari jebakan algoritma yang mainin emosi kita. 4. Jangan takut bilang, saya tidak tahu. Di dunia yang sering lebih suka orang sok tahu, jujur bilang tidak tahu itu justru tindakan yang berani dan keren. Karena dari situlah belajar dimulai. Tapi semua ini nggak cukup kalau cuma dilakukan sendirian. Kita juga butuh perubahan dari sistemnya, biar kejujuran berpikir itu jadi hal yang wajar dan dihargai. Misalnya, platform media sosial harus transparan. Mereka perlu buka-bukaan soal bagaimana algoritma bekerja dan kenapa konten tertentu muncul di feed kita. Pendidikan literasi media harus masif. Kita butuh program yang ngajarin orang cara membedakan informasi yang benar dan yang cuma asal klaim. Desain platform yang sehat. Bikin ruang online yang lebih menghargai rasa ingin tahu dan kerendahan hati, bukan saling serang demi menang debat. Dan yang paling penting, kebijakan ekonomi yang adil. Kalau orang tidak terus-terusan stres mikirin biaya hidup, mereka bisa punya energi mental buat mikir lebih jernih dan kritis. Teori Bonhoeffer memang jenius di zamannya. Tapi ada satu hal besar yang tidak ia duga. Masalah ini bukan cuma soal tekanan sosial atau moral. Ilmu saraf modern menunjukkan sesuatu yang lebih mengganggu. Otak kita secara biologis memang cenderung jatuh ke dalam kebodohan fungsional. Alias, kita sering nggak mikir jernih bukan karena malas, tapi karena otak kita memang suka jalan pintas. Apalagi di tengah banjir informasi. Coba bayangkan, Bonhoeffer hidup di era koran dan radio, propaganda datang dari satu arah. Sekarang, kita hidup di zaman yang jauh lebih berbahaya. Algoritma media sosial tahu persis tombol emosi mana yang harus ditekan. Mereka bikin kita marah, takut, atau merasa benar sendiri, karena itulah yang bikin kita betah. Ancaman ini bukan cuma makin besar, tapi langsung menyerang cara kerja otak kita. Ini bukan lagi soal Nazi atau propaganda masa lalu. Ini soal gimana otak manusia dibentuk oleh evolusi. Masalahnya, otak kita dirancang bukan untuk kebenaran, tapi untuk bertahan hidup. Lebih utamakan cepat daripada akurat. Lebih percaya hal yang familiar. Lebih suka info yang mendukung apa yang udah kita percaya. Dulu ini berguna, buat ambil keputusan cepat di hutan atau saat ada bahaya. Tapi sekarang, ini justru jadi celah besar yang bisa dimanipulasi. Dan yang paling menakutkan, semua orang bisa kena. Bahkan yang merasa dirinya paling pintar atau kritis pun tetap rentan. Prosesnya persis seperti yang dijelaskan Bonhoeffer. Saat orang merasa tertekan, takut, atau hidup dalam ketidakpastian, mereka jadi lebih mudah percaya pada suara yang terdengar pasti dan berwibawa. Apalagi kalau narasinya simpel, hitam putih, siapa yang baik dan siapa yang jahat. Tapi justru disinilah peringatan Bonhoeffer jadi makin relevan dan makin mendesak. Karena sekarang, kita bukan cuma menghadapi manipulasi dari manusia, kita berhadapan dengan sistem yang dibangun oleh kecerdasan buatan. Setiap klik, setiap jeda saat scroll, setiap reaksi emosional kita, semuanya dianalisis dan dipersenjatai untuk menghancurkan kemampuan kita berpikir secara mandiri. Kita sudah melihat ini secara langsung saat pandemi COVID-19. Dokter, insinyur, pengacara, orang-orang yang jelas punya kapasitas berpikir logis, ikut menyebarkan teori-teori sesat tentang vaksin dan pengobatan. Ini bukan kegagalan kecerdasan. Ini adalah kegagalan untuk mempertahankan kemandirian berpikir di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bonhoeffer sendiri membayar harga tertinggi karena menolak menyerahkan pikirannya pada sistem yang membungkam nalar. Ia dihukum gantung pada 9 April 1945, hanya beberapa minggu sebelum Jerman menyerah. Menurut seorang rekan sesama tahanan, kata-kata terakhirnya adalah, "Ini adalah akhir, bagiku, awal dari kehidupan."
Pengorbanannya bukan cuma soal perlawanan politik. Ia sedang membela hakikat paling dasar dari kemanusiaan, kemampuan untuk berpikir dan memilih sendiri. Bonhoeffer tahu saat manusia berhenti berpikir mandiri, mereka berhenti menjadi manusia seutuhnya. Mereka jadi boneka yang talinya ditarik oleh kekuatan yang paling dominan saat itu. Inilah tantangan terakhir dari Bonhoeffer, yang justru makin relevan di zaman sekarang. Siapa yang akan tetap berdiri? Saat tekanan untuk ikut arus begitu kuat, saat berpikir sendiri jadi tindakan yang beresiko, dan saat kebenaran terasa lebih sakit daripada kenyamanan dalam kebohongan, siapa yang masih sanggup bertahan? Jawabannya bukan soal seberapa pintar kita, bukan juga soal gelar atau latar belakang, tapi soal pilihan-pilihan kecil yang kita ambil tiap hari. Memilih untuk tetap penasaran bukan merasa paling benar, mencari kebenaran bukan sekedar kenyamanan, berpikir pelan-pelan bukan langsung reaktif. Ini bukan tindakan heroik, ini cuma kebiasaan sederhana yang jadi luar biasa saat hampir semua orang di sekitar kita berhenti melakukannya. Ironisnya, menyerah secara intelektual sering terasa seperti pembebasan. Berpikir itu melelahkan. Berat rasanya menampung ide-ide yang saling bertentangan. Perih mengakui bahwa kita mungkin salah. Tapi Bonhoeffer percaya, rasa tidak nyaman itulah harga dari tetap menjadi manusia. Di dunia yang menghasilkan uang dari kebodohan kolektif, memilih untuk berpikir sendiri adalah tindakan revolusioner. Dan inilah kenyataan paling tidak nyaman dari semuanya. Kita semua bisa jatuh ke dalam kebodohan fungsional. Saat kita merasa paling kebal, justru disitulah kita sudah mulai terperangkap. Harga dari kebebasan berpikir adalah kewaspadaan yang terus-menerus, bukan terhadap musuh dari luar, tapi terhadap kecenderungan kita sendiri untuk berhenti berpikir saat berpikir mulai terasa sulit. Teori kebodohan dari Bonhoeffer terasa mengganggu, karena begitu akurat, kita melihatnya di mana-mana. Orang-orang cerdas yang percaya pada hal-hal yang jelas salah. Individu terpelajar yang membuat keputusan fatal. Warga yang tulus, tapi mendukung kebijakan yang bertentangan dengan nilai yang mereka yakini sendiri. Masalahnya bukan karena manusia semakin bodoh. Masalahnya adalah karena sistem saat ini justru memberi imbalan pada jalan pintas berpikir, bukan pada pemikiran yang hati-hati. Tapi di balik diagnosis yang menegangkan ini tersimpan harapan nyata. Kalau kebodohan fungsional itu bisa dipilih, maka ia juga bisa ditolak. Kalau sebagian berasal dari struktur, maka struktur itu bisa diubah. Kalau muncul karena otak yang kelelahan, maka kita bisa menciptakan kondisi yang membuat berpikir jadi lebih ringan, bukan lebih berat. Bayangkan berpikir kritis seperti olahraga fisik. Memang tak nyaman di awal, tapi sangat penting untuk kekuatan otak. Seperti kita tak mungkin lari maraton tanpa latihan, kita juga tak bisa menavigasi dunia yang kompleks tanpa melatih otot intelektual kita. Kemampuan berpikir mandiri adalah otot. Kalau tidak digunakan, ia akan mengecil dan melemah. Jadi, lain kali kamu merasa terlalu yakin akan sesuatu, lain kali kamu langsung menolak bukti yang bertentangan tanpa mempertimbangkannya. Lain kali kamu merasa nyaman karena merasa paling benar. Ingat peringatan Bonhoeffer. Kebodohan fungsional tak datang dengan trompet. Ia datang pelan-pelan, membisikkan bahwa kamu sudah tahu segalanya. Dan di saat kamu menyadarinya, kamu punya pilihan. Apakah kamu akan menyerahkan pikiranmu demi kenyamanan? Atau kamu akan memilih jalan yang lebih sulit, yaitu kemandirian berpikir? Pertanyaannya bukan, apakah kita cukup pintar untuk menghindari kebodohan? Tapi lebih tepatnya, apakah kita cukup berkomitmen untuk tetap berpikir saat berpikir mulai terasa tidak nyaman, tidak populer, atau mahal harganya? Di dunia yang mendapat untung dari penyerahan intelektual kita, memilih untuk berpikir secara hati-hati dan mandiri adalah bentuk perlawanan paling penting yang bisa kita lakukan. Jadi ini tantangan dariku untukmu. Minggu ini pilih satu keyakinan yang kamu pegang kuat. Luangkan waktu 30 menit untuk menelusuri argumen terbaik yang menentangnya. Bukan untuk menyiksa dirimu, bukan untuk membuatmu ragu akan segalanya, tapi untuk melatih keberanian intelektual.
Kalau keyakinanmu bertahan setelah diserang argumen lawan, kamu akan memegangnya dengan lebih kokoh. Kalau tidak, kamu baru saja belajar sesuatu tentang bedanya keyakinan dan kebenaran. Dan kalau video ini membuatmu mempertanyakan sesuatu yang tadinya kamu anggap mutlak, itu bukan kelemahan. Itu adalah awal dari keberanian berpikir. Bagikan video ini pada seseorang yang tidak takut berpikir dalam, bahkan ketika itu terasa tidak nyaman. Karena di dunia yang sengaja dirancang untuk mengeksploitasi kebodohan kita, berpikir dengan hati-hati, itu sudah jadi bentuk perlawanan. Dan ada satu hal terakhir yang penting untuk diingat. Setiap kali kamu memilih rasa ingin tahu daripada merasa paling yakin, fakta daripada emosi, dan berpikir pelan-pelan daripada reaksi cepat, kamu sedang melindungi bukan cuma pikiranmu sendiri, tapi juga harapan akan adanya kebijaksanaan di tengah era kebodohan buatan. Jadi sekarang aku ingin bertanya, apa satu keyakinan yang siap kamu uji minggu ini? Tulis di komentar. Dan mari kita berkomitmen jadi orang-orang yang tetap berpikir, bahkan ketika semua orang sudah berhenti.